Halo guys, gimana kabarnya semua? Apakah kalian semua baik-baik saja? Karena watashi tidak baik-baik saja. Oke, bercanda. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang logaritma. Jadi langsung saja, apa itu logaritma? Jadi basically pada dasarnya logaritma itu merupakan suatu operasi matematika kebalikan dari akar. Contoh nih. Nah, jadi bentuk umum logaritma itu adalah A log C sama dengan B. Jadi kalau misalkan kita punya pangkat, jadi pangkat A pangkat B sama dengan C, maka bentuk logaritmanya adalah A basis A log C sama dengan B. Ini nih. Jadi A itu namanya basis atau bilangan pokok. Kemudian C itu namanya numerus dan B merupakan hasil logaritma. Jadi, supaya lebih paham langsung aja ke contohnya. Ada 5 pangkat 2, itu hasilnya ada 25. Nah, bentuk logaritmanya adalah basis 5 log 25 sama dengan 2. Ya, jadi ditukar posisinya gitu. Oke, so dalam logaritma itu tidak boleh sembarang ya. Jadi kalau tidak semua bilangan itu bisa jadi basis dan juga numerus. Jadi ada syarat-syaratnya. Untuk basis, syaratnya yang pertama adalah A itu lebih daripada 0. Jadi A itu tidak boleh 0 dan juga tidak boleh minus. Ya, jadi bilangan real. Salah. Ya pokoknya lebih dari 1 lah. Dari 0 lah. Kemudian sifat kedua adalah A itu tidak boleh 1. Jadi benar lebih dari 1, 2 dan seterusnya itu. Kemudian untuk numerus, C itu lebih besar daripada 0. Jadi tidak boleh, C itu tidak boleh 0 dan juga tidak boleh minus. Sifat-sifat logaritma. Jadi sifat-sifat logaritma itu ada 10. Langsung aja. Yang pertama itu adalah basis A log A sama dengan 1. Jadi kalau misalkan basisnya dengan numerusnya itu sama bilangannya, hasilnya pasti 1. Contoh, basis 2 log 2 sama dengan 1. Karena 2 ini sama nih, basis dengan numerusnya sama. Jadi 2 log 2 sama dengan 1 ya sama. Kalau misalkan 3 ini bilangannya, contoh kayak basis 3 log 3 hasilnya pasti 1. Kemudian sifat yang kedua adalah basis A log 1 sama dengan 0. Jadi kalau misalkan apapun itu basisnya, kalau misalkan sudah numerusnya itu 1, pasti hasilnya adalah 0. Contoh nih, basis 2 log 1, pasti hasilnya sama dengan 0. Lagi di basis 3 log 1 sama dengan 0 juga. Seterusnya. Kemudian sifat yang ketiga itu ada basis A log BC sama dengan basis A log B tambah basis A log C. Jadi maksudnya gimana nih? Jadi maksudnya kalau kita menemukan ini numerusnya itu perkalian, jadi kita tuh bisa menyelesaikan perkalian ini melalui penjumlahan. Jadi contohnya nih, basis 2 log 16. Nah, kan kalau misalkan kita tuh bisa langsung ya, tapi kalau kita bingung kita bisa pakai cara ini. Jadi basis 2 log 16. 16 itu bisa dikali, itu perkalian dari apa? Jadi 16 itu adalah hasil dari 2 kali 8. Jadi kita bisa sederhanakan basis 2 log 2 kali 8 dipisah. Jadi basis 2 log 2 ditambah basis 2 log 8. Nah, jadi kayak ini nih penjumlahan tuh bisa dilakukan apabila basisnya tuh sama. Jadi kayak basisnya ini kan 2 nih. 2, basis 2 log 2 dan basis 2 log 8. Jadi bisa dijumlahkan.
Nah, sekarang gimana 2 pangkat berapa hasilnya sama dengan 2? Ya, 2 pangkat 1 hasilnya sama dengan 2. Jadi, hasil dari basis 2 log 2 sama dengan 1. Kemudian, basis 2 log 8. 2 pangkat berapa hasilnya sama dengan 8? Ya, benar. Jadi, 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Jadi, basis 2 log 8 sama dengan 3. Nah, hasilnya kita jumlahkan. Jadi, 1 ditambah 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Yuk kita cek apakah benar. Jadi, 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Oh, jadi ini 4. Jadi hasilnya 4 pangkat 2. 4 kali 4 sama dengan 16. Oke. Kemudian, sifat yang keempat adalah basis A log B per C sama dengan basis A log B min basis A log C. Jadi sama kayak yang tadi, cuma kalau misalkan ini adalah pembagian, jadi nanti kita tuh bisa menyelesaikan soal ini dengan pengurangan. Nah, contohnya basis 2 log 16 dikurangi basis 2 log 2. Nah, nanti kita bisa jabarkan jadi B per C. Ini B-nya itu sama dengan 16 dan C-nya itu sama dengan 2. Jadi, basis 2 log 16 per 2. 16 per 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah basis 2 log 8. Nah, jadi 2 kali berapa hasilnya sama dengan 8? Jawabannya adalah 3. Jadi basis 2 log 8 hasilnya adalah 3. Kemudian sifat yang kelima, basis A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Nah, jadi kalau misalkan numerusnya kita ada pangkat, jadi B pangkat N, N-nya tuh kita bisa pindahkan. Jadi kayak langsung kali di sini. Jadi langsung jadi N kali A log B. Contoh, basis 2 log 2 pangkat 5. Nah, jadi kita 5-nya tuh bisa dipindahkan ke depan. Jadi hasilnya adalah 5 dikali basis 2 log 2. Nah, basis 2 log 2 ini hasilnya berapa? Kan seperti tadi sifat pertama, kalau basis dengan numerusnya sama, berarti nanti hasilnya 1. Jadi hasil dari basis 2 log 2 itu sama dengan 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Sifat yang keenam, ada basis A pangkat M log B pangkat N. Jadi sekarang itu sifatnya itu ini basisnya tuh ada pangkatnya gitu. Nah, basis A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali basis A log B. Jadi kalau misalkan ada pangkatnya ini, jadi nanti pangkatnya bakal dijadiin pembagian dulu. Ini seperti ini. Kemudian langsung dikalikan dengan logaritmanya. Contoh, basis 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2. Nah, ingat tidak boleh terbalik, jadi N-nya itu yang ada di B, ini numerusnya. M itu yang di basisnya. Jadi kan 2, ini din 3, berarti dapatnya 2 per 3 dikali basis 2 log 2. Nah, ingat tadi sama sifat yang pertama, jadi kalau sama itu hasilnya 1, berarti 2 per 3 dikali 1 hasilnya adalah 2 per 3. Jadi hasil dari 2 basis 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2 hasilnya adalah 2 per 3. Lanjut sifat ketujuh. Basis A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi kalau misalkan kita mau mengubah, jadi kayak antara A dengan B-nya ini mau dipindahkan posisinya antara basis dengan numerusnya, bisa kita ubah dengan cara dibawa ke bawah. Ini jadiin 1 per. Contoh, basis 25 log 5. Jadi kita bisa ganti bentuknya menjadi 1 per basis 5 log 25. Ya, basis 5 log 25 berapa? Jadi berapa kali berapa? 5 sama
itu sama dengan 2, jadi hasilnya 1/2. Sifat yang ke-8 adalah basis A log B dikali basis B log C dikali basis C log D sama dengan basis A log D. Nah, jadi kalau ada perkalian berulang seperti ini, nah asalkan ininya sama, jadi ini antara numerus yang pertama dengan basis yang berikutnya itu sama, jadi kita tuh bisa langsung aja, nggak usah repot-repot mencari satu-satu, jadi bisa langsung aja kalau misalkan sama-sama semua ininya antara numerus dengan basis berikutnya. Jadi seperti ini, bisa langsung dicari. Contoh, basis 3 log 2 dikali basis 2 log 5 dikali basis 5 log 9. Nah, kita tuh nggak perlu lagi cari jauh-jauh karena ini ada 2, ini 2, ini 5, ini 5. Jadi kita dapat nih basis A log D, basis A-nya adalah 3, jadi dapatnya 3. Kemudian D-nya, numerus terakhir adalah 9, berarti hasilnya adalah basis 3 log 9. Nah, 3 kali berapa biar jadi 9? 3 kali 3, berarti 3 pangkat 2, berarti hasilnya adalah 2. Kemudian sifat nomor 9 adalah basis A log B, A pangkat basis A log B sama dengan B. Nah, jadi sekarang ada logaritma, bentuk logaritma tapi pangkat. Nah, asalkan basis dengan ininya yang di bawah ini sama, jadi A dan A-nya ini sama, maka hasilnya tentu sama dengan numerusnya. Contoh nih, ada 2 pangkat basis 2 log 4. Nah, kita nggak usah repot-repot nyari lagi. Kalau misalkan ini sama, ini yang di bawah dengan di atas, jadi 2 sama nih. Nah, pasti hasilnya tuh sama dengan numerus. Jadi ini kan numerusnya 4, berarti hasilnya adalah 4. Yang terakhir, sifat terakhir adalah basis A log B per basis A log C sama dengan basis C log B. Jadi yang tadi itu kan kita kan cuma satu aja nih yang pembagian. Nah, sekarang benar-benar logaritmanya ya. Jadi kayak pembagian antar logaritma. Jadi hasilnya sudah pasti seperti ini ya. Numerusnya itu akan menjadi basis dan juga numerus yang baru. Contoh, ada basis 2 log 4 per basis 2 log 2. Nah, kali ini sama, ini kan A-nya sama, basisnya sama, bisa kita langsung aja gitu. Ini C-nya yang di bawah ini adalah 2, yang di atasnya adalah 4. Jadi ingat jangan sampai ketukar ya. Jadi hasilnya adalah 2 log 4. Ini 2, ini log 4. Nah, hasilnya 2 kali berapa jadi 4? 2 kali 2 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 2. Oke teman-teman sekalian, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang belum dimengerti bisa tolong disampaikan. Kemudian ini saya ada punya 3 latihan soal, tolong digunakan sebaik-baiknya untuk mempermudah pengertian dari logaritma. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa. Sayonara, bye-bye.